Kenapa sih usia 20-an itu dianggap boros, Mbak? Saya mau semuanya yang saya inginkan itu sekarang. Punya budget yang pas-pasan, lebih baik ngambil rumah itu KPR atau kita ngontrak aja dulu. Jadi harus dipandang membeli rumah ini bukan saja sebagai tempat tinggal kita, tetapi adalah sebagai cara kita untuk membangun aset. Kaum milenial itu dianggap susah punya rumah. Bagaimana cara kita menggunakan uang kita, itu sebenarnya menceritakan bagaimana kita menilai diri kita. Kerja 25 hari ke kantor, itu rasanya jadi sesuatu yang painful gitu, jadi menderita. Kalau lo mau kaya, ya jangan nongkrong mulu tiap hari. Obatnya adalah punya visi jangka panjang. Kita punya gambaran diri kita di masa depan, 5-10 tahun lagi itu bagaimana. Living on point. Kita bicara soal fenomena sekarang usia 20-an. Kenapa sih usia 20-an itu dianggap boros, Mbak? Jadi ingat waktu saya usia 20-an, which long time ago ya. Udah lama banget tuh. Pertama kali dapat gaji, ya. Wah, rasanya waktu itu kebiasaan di sini dan saya alami juga waktu usia itu adalah kita langsung pengen berbagi. Langsung pengen traktir. Oh ya. Orang Indonesia itu kalau punya uang sedikit langsung pengen berbagi gitu. Oh, itu iya, bagusnya betul, gitu ya, bagusnya ya. Tapi langsung habis buat traktir dan akhirnya saya minta ibu saya lagi. Karena jiwa sosialnya berlebihan. Karena kita tidak diajarin bagaimana mengelola uang, kita diajarin bagaimana cari uang. Nah, terus Kita gimana? nggak diajarin kalau udah dapat uang terus mau digimanain. Nggak diajarin itu. Iya. Di sekolah nggak diajarin. Ya nggak heran kita pada saat kita terima uang kita yang pertama, Langsung merasa orang kaya banget gitu ya, Mbak? kita nggak tahu mau, kita jadi berasa itu uang nganggur kan. Iya. Kita bisa pakai suka-suka. Iya, itu Lupa dia. bahwa kita mesti alokasikan buat transport kantor. Iya. Minta mama lagi akhirnya. Ya, itu usia 20. Biasanya mungkin sampai 21, 22 ya, sampai 25 gitu. Kita belum punya pengalaman soalnya. Nah, Jadi kita belum ada prioritas gitu. Kayak misalnya mereka yang baru dapat gaji pertama nih di usia 20-an, kemudian langsung berpikir pakai barang branded, pakai ini, kayaknya dulu ini nggak kebeli, sekarang bisa kebeli gitu. Tapi terus kemudian kehidupannya kayak sulit banget, maksudnya sampai rela makan diirit-irit, yang penting barang branded, yang penting keren, kelihatan gaya. Itu kan usia 20-an banget ya, Mbak? Itu sebenarnya gaya hidup kayak gitu bener gak sih, Mbak? Enggak benar. Langsung aja dijawab enggak benar. Ya bener gimana dong? Habis gimana? Karena gini, kebanyakan mereka yang baru kerja, baru punya gaji, itu kan mereka pengen menunjukkan ke orang sekitar, ke teman-temannya, ke keluarganya bahwa, sekarang gue udah settle nih, gue udah bisa kelihatan gaya pakai duit sendiri gitu. Bahkan ada kalau kita rame di medsos nih, yang independent woman udah berasa yang bisa semuanya sendiri gitu kan. Padahal hidupnya masih diirit-irit buat sehari-harinya. Jadi sebenarnya itu gimana, Mbak? Ngaturnya itu sebenarnya posnya itu gimana? Kalau kita baru punya duit, kita pengen punya barang-barang yang dari dulu kita kepengen banget, ngaturnya itu gimana, Mbak, harusnya? Apa yang kita prioritasin dulu sih sebetulnya kalau kita baru dapat gaji di awal-awal tuh? Yang harus kita lakukan ya, kita harus kembalikan ke diri kita ya. Kenapa approval dari orang itu penting dibandingkan kita membangun aset yang sesungguhnya. Nah itu dia kenapa pengakuan dari orang bahwa kita udah independen, kita udah bisa settle, udah bisa mampu menghidupi diri sendiri, kenapa itu lebih penting dibanding kita memperkaya aset? Padahal aset itu kan nggak kelihatan kan. Maksudnya kita kan nggak mungkin bilang rumah gue udah banyak, mobil gue udah banyak. Kalau mobil kan kelihatan ya. Tapi kayak misalnya tabungan, investasi gue udah banyak kan. Orang jarang yang kayak gitu. Orang pengennya langsung kelihatan. Kenapa gitu, Mbak? Ya masyarakat modern memang instant gratification. Oh gitu? Instant gratification itu mau sekarang. Saya mau semuanya yang saya inginkan itu sekarang. Jadi orang itu lebih menghindari proses. Kalau berproses itu untuk membangun aset yang sesungguhnya itu perlu waktu. Ya betul. Contoh misalnya, ya saya pakai analogi aja. Kita tanam buah alpukat, kita kan perlu nunggu 5, 10 tahun lah sampai dia berbuah, ya, dan baru kita nikmati buahnya. Ya. Orang itu sulit untuk menahan keinginannya sekarang.
Mereka ingin semuanya, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen naik haji, pengen beli rumah, pengen pakai pakaian yang branded, pengen punya setiap hari mungkin sarapannya di kafe apa barangkali, ya, gitu. Jadi pengen semuanya gitu, ya. Padahal untuk itu tentunya logikanya pasti butuh dana dong, ya. Semuanya sebenarnya bisa kita lakukan, tapi ada waktunya. Kalau tidak sekarang, kita mungkin nanti 3 tahun lagi, gitu. Jadi memang kalau kita mau menjadi sukses itu, ya, sukses secara keuangan, ya, kita tidak bisa lakukan atau semuanya itu kita dapat sekarang sekaligus, gitu. Ya, kita perlu misalnya menabung dulu, mengumpulkan, gitu. Kita bisa capai, tapi bertahap. Nah, tahapan-tahapan dan proses inilah yang seringkali dihindari orang karena painful. Karena lebih nikmat membelanjakan sekarang. Kerja 25 hari ke kantor, itu rasanya buat orang, saya lihat ya gitu ya, jadi sesuatu yang painful gitu, jadi menderita gitu ya. Aku udah kerja nih 25 hari kerja, ya aku berhak dong menikmati hidupku. Itu nggak salah gitu ya. Tapi hidup ini kan bukan hari ini aja. Hidup ini kan bahkan 50 tahun lagi, 70 tahun lagi kita tetap harus siapkan gitu sejak sekarang itu ya, dengan cara membangun aset. Ya, itu satu. Jadi instant gratification gitu. Termasuk di dalamnya mungkin sense of belonging, ya kita kepengen diterima, ya kemudian juga ada kebutuhan, ya apa yang namanya pride, rasa bangga, ya gitu. Itu semuanya sebenarnya manusiawi. Tapi apa yang mendorong orang segitu butuhnya pengakuan dibanding dia ya dia sebenarnya lebih butuh investasi untuk masa depan ya, berpikir beli rumah, berpikir kemudian kredit mobil gitu misalnya. Tapi mereka justru lebih cenderung seperti yang tadi Mbak bilang, dia butuh pengakuan secara instan. Nah gini, kalau kita punya uang 1 miliar, saldo 1 miliar gitu, kita nggak kasih tahu orang kan? Nggak ada yang tahu. Iya. Kalau kita kasih tahu orang malah bahaya kan. Tapi nanti kalau kita pakai branded tas yang apa gitu ya, orang yang lihat. ada, iya orang lihat kan gitu, harganya segitu ya, gitu. Kita bisa pamerin gitu, ya. Berbeda kalau kita punya harta beneran malah kita nggak pamerin, gitu. Nah, manusiawi orang kepengen menunjukkan sesuatu, manusiawi gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, kita mengembalikan kepada diri kita ya, value kita, nilai kita itu ya letaknya apakah di barang-barang ya, ataukah letaknya pada misalnya value diri kita adalah keamanan. Ya, keamanan, kesejahteraan. Nah, apakah misalnya tas branded itu atau apa yang kita pakai gitu, barang-barang branded atau mobil yang mewah barangkali ya, itu membuat kita nilai diri apa yang sebenarnya kita sedang bangun melalui benda-benda itu tadi. Apakah penerimaan masyarakat? Itukah value diri kita gitu. Jadi uang kita itu sebenarnya bagaimana cara kita menggunakan uang kita itu sebenarnya menceritakan bagaimana kita menilai diri kita. Gitu. Nilai diri kita adalah sebesar misalnya endorse-nya atau persetujuan orang, approval orang gitu ya. Approval orang terhadap diri kita itu adalah sesuatu yang membuat kita kita value itu tinggi. Ya. Makanya mungkin ada orang yang memang sangat mementingkan diterima, penerimaan orang gitu, penerimaan sekelompok, persetujuan dari segelintir orang gitu. Ya. Dibandingkan dengan misalnya benar-benar membangun aset. Karena kalau benar-benar membangun aset, jarang yang saya lihat orang bisa membangun aset betul-betul miliaran, kemudian dipamerin begitu. Ini saya punya ini, saldonya sekian gitu. Itu jarang, bahkan disembunyikan gitu. Ya. Tetapi dengan dia membangun aset, dia merasa membangun keamanan dirinya. Ketika dia memamerkan, justru dia merasa malah tidak aman. Kan jadi berbeda nilai dirinya. Itu. Jadi harus dikembalikan dulu, kita menilai diri kita ini apa. Nah, dari situ berarti akan tercermin kepada bagaimana cara kita membelanjakan uang kita. Jadi tentukan dulu kita bagaimana memandang diri kita, baru kemudian nanti kelihatan dari cara kita memperlakukan uang. Ditambah satu lagi, mengapa kita menilai diri kita seperti itu? Ya. Nah, sekarang kan sampai kayak kemudian itu yang ada orang muncul asumsi gini. Kalau lo mau kaya, ya jangan nongkrong mulu tiap hari, jangan ngopi mulu tiap hari. Gimana mau nabung? Sehari nongkrong di kafe udah segini gitu, dikali sekian puluh hari selama sebulan gitu. Itu kan yang bikin
anak-anak muda terutama kaum milenial itu dianggap susah punya rumah. Itu Mbak, ngaruh ke situ. Anak muda itu dia cenderung experience first. Pengalaman hidup. Betul, sampai kayak kemudian ada orang bilang gini kan, ada analogi gini Mbak. Mumpung masih muda, punya duit, nabungnya nanti aja. Yang penting jalan-jalan, experience, kita keliling aja dulu. Yang penting mumpung masih kuat. Itu bener apa salah? Menurut saya tidak tepat ya. Enggak gitu ya? Tetap harus mikir investasi ya? Hidup itu sekali lagi bukan yang sekarang aja. Ya, bukan yang sekarang, tetapi ada yang di masa depan. Ya. Experience itu bukan hanya liburan. Ya, experience itu untuk benar-benar merasakan berbagai hidup dari berbagai sisi, kehidupan dari berbagai sisi, kan bukan kesenangan aja. Gitu. Justru kita akan semakin wise ya ketika kita menguji diri kita, atau bukan menguji diri kita, berada dalam situasi yang berbeda-beda gitu, baik situasi yang sifatnya itu kenikmatan ataupun misalnya sifatnya yang kesulitan gitu. Gitu ya. Nah, sekali lagi instant gratification. Orang itu manusiawi lah, maunya yang enak-enak aja, gitu kan. Maunya yang enak-enak aja, yang susah-susah nggak mau gitu. Nah, termasuk juga dalam hal dia memilah maksudnya begini, ya. Manusiawi bahwa orang itu lebih cenderung untuk lebih memilih sesuatu yang membuat dirinya merasa nyaman. Experience atau situasi yang membuat dia tidak nyaman, nabung itu kan nggak nyaman karena kita menahan belanja. Duit kalau mau dibelanjain kan bisa, tapi kita memilih untuk tidak membelanjakan dan menahan untuk tidak menabung dan memilih menabung, itu painful gitu. Sementara orang lain bisa misalnya makan di mana, liburan di mana gitu. Kita nabung untuk beli rumah gitu. Tapi kalau kita punya, nah ini obatnya ya, obatnya adalah punya visi jangka panjang. Kita punya gambaran diri kita di masa depan, 5-10 tahun lagi itu bagaimana. Dan secara keuangan itu kita orang yang sudah berada di posisi yang mana 5-10 tahun lagi. Kalau instant gratification, menikmati yang sekarang aja dengan uang yang sekarang, berarti dia tidak punya visi jangka panjang. Gitu. Hidupnya cuma sekarang aja. Jadi saya kira salah satu obatnya adalah mulai anak-anak muda usia 20 tahun ini ya, saya setuju Anda harus punya pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi pengalaman yang sebanyak-banyaknya ini bukan cuma didapat dari liburan aja kok. Banyak caranya, misalnya volunteer, ya, kemudian juga misalnya mulai bisnis sendiri, ya, kemudian juga misalnya mulai belajar investasi. Itu kan juga jenis-jenis pengalaman yang justru akan memperkaya value diri kita. Dan mungkin aja calon pemberi kerja kita, kalau kita melamar pekerjaan, tentunya pada saat melakukan wawancara, kan dia menilai diri kita ini siapa dengan berbagai pengalaman kita. Kalau pengalaman kita hanya liburan aja, itu kan nanti akan mempengaruhi bagaimana nanti mungkin dia saya kira mungkin calon pemberi kerja juga akan membuat penilaian bagaimana ketahanannya dia nanti di tempat kerja dengan luasnya pengalamannya dia. Nah, kembali lagi ke soal rumah. Nah, kalau kita bicara soal rumah itu buat mereka yang masih di umur-umur 20-an yang dianggap, atau di levelan milenial yang dianggap susah untuk punya rumah. Ketika misalnya kita punya budget yang pas-pasan, lebih baik ngambil rumah itu KPR atau kita ngontrak aja dulu, kita nabung sampai kemudian duitnya cukup untuk beli rumah. Idealnya kalau kita bisa beli cash pasti lebih murah ya daripada kredit itu. Cuma kalau tidak semua orang itu punya warisan lah, tidak semua orang itu starting point hidupnya itu udah punya sesuatu dari orang tuanya, tidak gitu. Kalau saya dulu bahkan juga, mungkin kebanyakan orang juga mulai dari nol. Kalau kita nabung dulu untuk beli rumah, harga rumahnya nggak kekejar. Keburu naik ya? Ya gitu, jadi nggak make sense gitu, nggak masuk akal kalau kita nabung untuk beli rumah. Walaupun itu pastinya kalau cash sudah pasti lebih murah. Nah, karena itu ada pembiayaan seperti KPR gitu ya. Nah, itu satu ya, kenapa akhirnya KPR ya. Kemudian juga saya kira pendekatan yang lebih tepat saya kira begini, untuk rumah pertama gitu. Rumah pertama itu kita jangan bayangkan sudah punya tingkat 2, kamarnya 3, kamar mandinya 2, itu kan idealnya gitu ya gitu. Pengennya.
Rumah pertama apalagi saat kita belum menikah ya, atau kita mungkin baru menikah, baru berdua aja ya. Harus dipandang sebagai cara kita untuk membangun aset. Jadi kayak nabung tapi bentuknya tembok gitu. Ya. Kan kita nyicil nih, hasilnya kan rumah itu. Ya. Jadi harus dipandang membeli rumah ini bukan saja sebagai tempat tinggal kita, tetapi adalah sebagai cara kita untuk membangun aset. Kalau kita nabung, nunggu lama, gak kekejar harga rumahnya, tapi dengan KPR, itu instan loh. Kita langsung punya aset senilai 500 juta. Langsung punya rumah gitu ya. Langsung punya rumah tapi nyicil. Yang gitu. nilainya juga akan mengikuti waktu ya, naik terus begitu. Kalau ya, neraca ada harta, ada hutang gitu ya. Kalau kita nunggu nabung ya, neraca kita ini hartanya nggak keisi-isi gitu ya. Tapi begitu dengan KPR, kita cukup dengan kita uang muka rumahnya misalnya 10% kita ngambil misalnya rumah yang subsidi lah ya. Kita 30 juta atau 40 juta gitu masih kejangkau sama kita ya. Terus begitu kita ngambil KPR-nya ya, langsung di neraca kita itu langsung ada kita punya harta rumah 500 juta gitu ya. Kemudian di sisi sebelahnya memang ada hutang KPR gitu. Tapi artinya kita langsung instan bisa membangun aset kita. Langsung berubah jadi aset begitu ya. Iya, dan bukan jadi jalan-jalan kan. Yang nggak bisa dimasukin ke neraca tadi. Tapi saya bukannya orang tidak boleh jalan-jalan, tapi yang prioritas ya harus kita jalankan terlebih dahulu. Sambil jalan, karir kita naik, pendapatan kita naik, kita sambil bisa nyisihkan buat jalan-jalan. Amin, itu harapannya. Ingatlah anak-anak muda. Kurangi gaya dan mulai berpikir untuk bagaimana berinvestasi ke masa depan ya, kira-kira gitu ya. Bertahap. Bisa semuanya bertahap dan sabar. Itu yang saya lihat lacking kurang dimiliki oleh generasi sekarang gitu. Karena sabar itu memang painful. Tetapi kalau kita lihat 5-15 tahun lagi punya rumah, bisa jalan-jalan, bisa naik haji. Semua itu indah pada waktunya kan. Yes, yang penting sabar dan mulai memanage uangnya dari sekarang. Jangan nunggu nanti ketemu jodoh, punya anak baru bingung manage uangnya gimana ya. Pusingnya berapa kali lipatnya nanti. Terima kasih Mbak Mika telah bergabung bersama kami di Living on Point. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Mbak Mika, seorang financial planner. Semoga informasinya bermanfaat buat Anda semua yang nonton. Sampai jumpa lagi di Living on Point selanjutnya. Living on Point.